Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah ini alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kesempatan kita untuk bertemu dan memberikan kesempatan juga kepada kita untuk bermuajahah, untuk bertatap muka meskipun hanya melalui media sosial. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah, sehingga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya mengatakan bahwa kita ini harus belajar dari sejarah. Memahami sejarah itu penting, dan apa kata Pak Kuntowijoyo sebagai seorang sejarawan, ketika kita memahami fakta sejarah dan kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu, insya Allah kita akan bisa belajar dari kebaikan dan keburukan yang ditampilkan dari peristiwa itu. Dan mudah-mudahan dengan belajar sejarah, mempelajari sejarah dan memahami sejarah, kita akan bisa menjadi orang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan memberi manfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk banyak orang. Termasuk di dalamnya kita tidak perlu gagal untuk kesekian kali, karena kita bisa belajar juga dari kegagalan orang lain dan bisa juga menjadi orang yang berhasil dengan belajar pada keberhasilan orang lain. Dan proses untuk belajar itu memang berat, tetapi semua harus kita lalui, dan jangan pernah kita enggan untuk berproses ketika kita ingin menjadi orang yang berhasil dalam hal apapun, termasuk ketika kita ingin berhasil mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hidup sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya tertarik dengan apa yang ditanyakan oleh salah seorang mahasiswa saya. Kenapa kita ini harus beragama, Pak? Padahal agama itu banyak sekali membuat larangan, atau dalam ajaran agama itu banyak sekali larangan, sehingga kita ini memiliki keterbatasan ketika mau beraktivitas, karena banyak hal yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga ketika kita menjadi orang kaya, kita sulit menjadi orang kaya karena ada larangan-larangan untuk melakukan tindakan yang sebenarnya ketika tidak dilarang, tindakan itu akan mengakibatkan kita cepat jadi orang kaya. Demikian juga keberhasilan kita di dunia itu terhalang juga oleh ajaran-ajaran agama yang mengajarkan kita untuk tidak berbuat sesuatu yang pada saatnya dengan tidak melakukan perbuatan itu kita terhalang untuk menjadi orang yang meraih kesuksesan terkait dengan apa yang kita harapkan. Satu contoh yang paling konkret, ketika kita berdagang nggak boleh curang. Ketika kita itu berinteraksi dengan orang, ketika dalam dunia bisnis misalnya, tidak boleh saling menyuap. Di dalam dunia politik kita tidak boleh melakukan money politics. Dan dalam banyak hal kita juga akan bisa melihat bagaimana larangan-larangan itu menghambat diri kita untuk meraih sesuatu secara cepat, padahal kita harus berkompetisi untuk meraih sesuatu itu lebih cepat. Dan pada ketika kita itu tidak bisa meraihnya secara cepat, kita disalib orang. Nah, orang Islam yang disalib oleh orang karena kalah cepat di dalam berkompetisi, dikarenakan banyak larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang Islam, dan pada saatnya orang Islam taat. Dan ternyata ketaatan orang Islam itu justru menghambat diri mereka untuk meraih kehidupan dunia
yang justru akan banyak diraih oleh orang lain yang banyak melanggar ketentuan-ketentuan Islam itu. Dan banyak juga di antara orang Islam yang karena melanggar aturan itu bisa meraih kesuksesan itu lebih cepat. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mengembang yang saya simpulkan dan saya jawab sederhana. Hidup itu apa? Ketika kita hidup itu sadar, dengan betul-betul sadar bahwa tujuan kita hanya satu, untuk beribadah kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan itu harus kita tujukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika kita itu melakukan tindakan yang justru akan menghambat peribadatan kita kepada Allah, disitulah kita sebenarnya telah melakukan sesuatu yang salah karena tidak selaras dengan tujuan hidup kita. Saya katakan, untuk apa kita mendapatkan harta dengan cara yang salah? Yang dengan cara itu Allah tidak ridho. Disitulah kemudian ibadah kita kepada Allah menjadi terkendala karena kesalahan yang kita perbuat di ketika kita ingin meraih sesuatu yang bersifat duniawi dengan cara yang salah. Dan disitulah kemudian saya katakan, orang sudah terjebak pada penuhanan kepada sesuatu yang bukan Allah, yang disebut dalam bahasa agama dengan taghut. Seorang yang terjebak untuk mempertuhankan taghut itu artinya orang yang mempertuhankan sesuatu selain Allah, termasuk di dalamnya mempertuhankan kejabatan, mempertahankan harta, pangkat, dan segala hal yang kemudian mengakibatkan dia lupa untuk beribadah kepada Allah karena mempertuhankan sesuatu yang bukan Allah. Termasuk di dalamnya ketika kita itu ingin meraih kesuksesan, apapun kesuksesan itu, misalnya kita ingin cepat-cepat menjadi seorang yang menjabat di jabatan tertinggi. Dan ketika jabatan itu sudah menjadi tujuan hidup kita dan pada saatnya kita meraihnya dengan cara apapun yang penting dapat, pada saat itulah kemungkinan kita melanggar aturan Allah sangat besar dan disitulah Allah tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga jabatan kita itu menjadi jabatan yang kita raih dengan cara yang melanggar aturan Allah, sehingga ibadah kita kepada Allah menjadi tidak terselenggara, tidak menjadi sesuatu yang kita dapatkan, kita peroleh karena Allah tidak mengendaki apapun yang kita lakukan ketika kita berproses untuk meraih jabatan itu. Memang tidak diharamkan orang Islam itu menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota, dan sebagainya. Atau tidak diharamkan orang Islam itu menjadi orang kaya. Tapi cara untuk memperolehnya itu harus selaras dengan aturan Islam. Dan disitulah nilai ibadah dari setiap tindakan orang Islam ketika berusaha meraih keberhasilan duniawi. Dunia seisinya itu jangan pernah kita pertuhankan. Ketika kita pertuhankan dunia dan seisinya, disitulah awal kehancuran kita karena Allah tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita bisa belajar dari kisah Fir'aun. Tanda-tanda kehancuran bangsa itu terjadi sebagai akibat dari Fir'aun dan anak buahnya, Fir'aun dan umatnya yang sudah menjauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah, disitulah awal kehancuran bangsa yang dipimpin oleh Fir'aun itu terjadi. Dan fakta sejarah itu diabadikan di dalam Al-Quran. Saya mencoba merenungkan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Haqqah pada ayat 9 sampai ayat 12. Di dalam ayat itu dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhadatar rabiyatan inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyati linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'ayaha udhunu wa'iyah. Di dalam ayat ini Allah berfirman, dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar. Masing-masing dari mereka itu menurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera.
agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Nah, ini peristiwa sejarah. Kita bisa belajar dari peristiwanya Nabi Nuh. Kita bisa belajar dari peristiwanya Nabi Lut dan kaumnya. Kita bisa belajar dari peristiwa Nabi Shu'aib dan kaumnya, dan juga belajar dari peristiwa Nabi Musa dan kaumnya. Di situ ada tokoh antagonis namanya Fir'aun misalnya. Fir'aun itu adalah ya orang yang sangat kuat. Kekuasaannya luar biasa dan perhitungan di atas kertas dia tidak akan terkalahkan. Tetapi dengan kehendak Allah dia hancur. Dia tenggelam di laut. Sebuah peristiwa yang tidak pernah dia perhitungkan dan orang tidak berhitung dengan peristiwa itu. Tetapi itulah kehendak Allah untuk menghancurkan kaum yang durhaka kepada Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak diceritakan kisah-kisah yang menyangkut kehancuran kaum yang oleh Allah ditimpakan azab kepada mereka. Di dalamnya ada kisah tentang kaum Ad, kaum Tsamud, ya, kaumnya Nabi Lut, kemudian kaumnya Nabi Shu'aib, termasuk Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Nah, cara-cara Allah untuk menghancurkan mereka itu juga beragam. Meskipun substansinya bisa kita pampatkan menjadi satu simpulan, karena mereka durhaka kepada Allah. Di antara mereka ada yang Allah binasakan dengan hujan batu misalnya, dengan angin kencang selama 7 hari 8 malam berturut-turut. Ada juga yang dibinasakan dengan banjir yang luar biasa. Mereka ditenggelamkan ke dasar laut serta ditelan bumi, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang bisa kita pahami dari apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan itulah kisah yang hingga kini Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai cerita yang terkait dengan azab Allah di dunia atas mereka yang durhaka kepada Allah. Mereka dengan sadar melanggar perintah Allah dan Rasulnya, dan secara spesifik Allah telah menyebutkan faktor penyebab kayak turunnya azab, misalnya atas Fir'aun dan pasukannya. Mereka itu siapa? Fir'aun dan kaumnya itu mendurhakai Allah dan Rasulnya, sehingga ditimpakan kepada mereka azab yang sangat mencengangkan. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 10 dikatakan fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum ahadatar rabiyah. Nah, kisah-kisah seperti kisah Fir'aun dan umatnya itu diabadikan oleh Al-Quran, dan semuanya itu berguna sebagai ibrah, sebagai pelajaran yang bisa kita ambil dan peringatan bagi orang-orang yang mau berpikir. Allah berfirman tentang fungsi azab yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya itu dengan satu firman-Nya yang disimpulkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 12. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Sungguh agar azab itu kami jadikan sebagai pengingat atau sebagai pelajaran, dan agar diperhatikan oleh orang-orang yang memiliki pendengaran yang baik. Mereka memfungsikan pendengaran mereka, dan ini adalah metafor. Kalau orang itu memfungsikan inderanya dengan baik, sehingga akalnya itu berperan dengan baik untuk bisa berpikir tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi, maka orang itu tidak akan pernah gagal untuk 2 kali, dan pada saatnya bisa terhindar dari azab Allah karena mampu menghindar dari azab Allah. Dan azab Allah itu terjadi sebagai akibat dari kedurhakaan umat manusia itu terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kehancuran yang telah ditimpakan terhadap umat-umat yang terdahulu sebagaimana yang telah dituturkan oleh para ahli syarah itu merupakan sunnatullah, hukum Allah yang sifatnya tetap yang terjadi atas umat-umat terdahulu. Dan kehancuran itu tidak mustahil juga akan menimpa kita semua jika kita lalai untuk menangkap dan menjalankan pesan-pesan Allah, seperti pesan yang terkait dengan bagaimana kita harus menegakkan supremasi hukum dan bersikap adil di dunia ini dengan cara menaati aturan-aturan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai ilustrasi,
Sekarang ini banyak orang yang tidak peduli terhadap aturan-aturan hukum yang seharusnya diberlakukan, dan mereka bahkan mencoba untuk mengubah aturan-aturan hukum itu untuk menuruti kemauan hawa nafsunya. Disitulah sebenarnya awal dari kehancuran ketika kita bisa belajar dari peristiwa sejarah tentang hancurnya orang-orang terdahulu karena mereka melanggar aturan Allah. Bagaimana prinsip keadilan itu dilanggar sedemikian rupa hanya karena keinginan hawa nafsu mereka sehingga mereka bersikap zalim terhadap banyak orang. Ini adalah tindakan-tindakan yang tidak baik dan tindakan yang tidak benar, yang kalau kita bisa belajar dari sejarah itu yang akan mengakibatkan kehancuran sebuah bangsa. Dan berkali-kali sudah saya sampaikan ya, ada sebuah pesan moral yang sangat bagus dari beberapa ulama tentang bagaimana bangsa itu hancur bukan karena bangsa itu tidak kaya, bukan karena bangsa itu terpuruk ekonominya, tidak, tapi karena persoalan moralitas. Ahmad Syauqi Bek misalnya, ya, ini fenomena abad 20 itu, seorang budayawan, seorang sastrawan itu mengatakan dengan sangat lantang, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa innahum mudhabat akhlaquhum dhahabu. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana, eksistensi sebuah bangsa itu berkaitan dengan akhlaknya. Jadi kalau akhlak bangsa itu sudah hancur, ya hancur bangsa itu. Jadi kalau ingin kita itu tetap eksis, perbaiki akhlak kita. Sebuah bangsa yang punya akhlakul karimah insya Allah akan tetap eksis sebagai bangsa yang hebat. Tetapi ketika mereka meninggalkan akhlakul karimah, mereka akan hancur lebur berantakan karena mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 7 sampai ayat 9 Allah berfirman, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tadghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Dialah Allah yang telah meninggikan langit dan memancangkan mizan atau timbangan. Janganlah kalian melampaui batas dalam meletakkan mizan atau timbangan itu, dan dirikanlah timbangan itu secara adil, dan janganlah kalian mengurangi mizan atau timbangan itu. Ayat itu betul-betul memberikan pesan moral untuk meneguhkan arti penting penegakan supremasi hukum. Utamanya bersikap adil. Upaya untuk menegakkan hukum itu artinya upaya untuk menegakkan keadilan. Harus diperjuangkan oleh setiap manusia, dan manusia yang punya hati yang bersih insya Allah akan memperjuangkannya. Tapi ketika manusia itu sudah punya hati yang kotor, mereka akan sulit untuk memperjuangkan keadilan itu karena mereka lebih berpihak pada kepentingan hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dulu pernah saya sampaikan. Saya meminjam nasihatnya Emma Indonesia. Bukan orang yang pintar yang harus kita jadikan sebagai pemimpin. Bukan orang yang kaya yang harus kita jadikan sebagai pemimpin. Bukan orang yang kuat secara fisik yang seharusnya kita jadikan pemimpin. Tapi orang yang berkarakter kuat, yaitu orang yang berakhlak mulia. Kalau orang itu sudah berakhlak mulia, ketika dia jadi orang kaya, dia akan beri manfaat. Ketika dia menjadi orang kuat secara fisik, dia akan bisa memberi manfaat. Ketika dia punya posisi politik yang baik, dia akan memberi manfaat. Dan apalagi ketika dia itu punya kekuasaan yang luar biasa, dia akan memberi manfaat pada setiap orang. Jadi kata kuncinya akhlakul karimah. Apakah dia itu pintar, apakah dia kaya, apakah dia itu punya kekuatan fisik yang luar biasa atau tidak, itu tidak menjadi penting ketika kita bicara tentang akhlak. Betapa banyak orang-orang pintar yang dikatakan dalam bahasa Jawa itu keblinger. Mereka justru menggunakan kepintarannya untuk menipu orang. Dan pada saatnya mereka juga dengan sangat piawai berretorika untuk membohongi banyak orang dengan kepintarannya. Kemampuan retorika mereka itu dia gunakan. Mereka gunakan untuk membohongi banyak orang. Dan mereka itu tidak enggan untuk berbohong karena apa? Mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Saya masih ingat betul betapa orang-orang yang dulu saya kagumi, seorang intelektual yang hebat, tapi tiba-tiba dia menjadi orang yang suka berbohong hanya karena dia punya jabatan tertentu. Punya jabatan yang dipertahankan, dan dengan cara apapun dia selalu berkata yang bisa mengamankan jabatannya, dan pada saat yang sama sesungguhnya dia telah berbohong dan membohongi dirinya sendiri.
Dan bahkan ketika saya mencoba untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain, saya menjadi tersentak itu. Terkait dengan misalnya perbuatan zina. Di dalam surat An-Nur ayat 2 dikatakan, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina itu harus kita didera dengan deraan yang betul-betul telah ditetapkan Allah. Keduanya harus didera 100 kali dera. Itu artinya apa? Itu ketentuan hukum normatif yang harus ditegakkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, pada siapapun. Ketika hukum itu sudah tidak diterapkan apa adanya, sehingga undang-undang itu hanya menjadi sesuatu yang tercatat tetapi tidak dilaksanakan, disitulah awal dari sebuah kehancuran. Apalagi ketika kita bicara tentang prinsip syariat Islam yang menekankan arti penting keadilan. Ketika syariat Islam itu sudah ditegakkan, maka keadilan akan tercederai, dan pada akhirnya orang itu akan menjadi orang yang saling menzalimi, dan karena itu kehancuran akan terjadi sebagai akibat dari kezaliman yang terjadi di masyarakat. Dan di dalam ayat ini dikatakan, wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini peringatan. Jadi hukum itu harus ditegakkan dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, untuk siapapun. Seorang hakim itu dituntut untuk bersikap adil karena dia mewakili keadilan Tuhan ketika menetapkan ketentuan hukum pada setiap orang yang berperkara. Ini tantangan. Banyak hakim yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi memutuskan ketentuan hukum itu dengan ketentuan yang salah, neraka dia. Sementara hakim yang tidak tahu bagaimana seharusnya memutuskan dan sehingga mereka salah dalam memutuskan, neraka juga itu. Jadi hakim itu ada 3. Yang 2 masuk neraka karena pertama, dia memutuskan hukum dengan sengaja untuk berbuat salah. Yang kedua, karena ketidaktahuannya dia berbuat salah, itu masuk neraka. Yang masuk surga yang 1, orang yang tahu, hakim yang tahu dan memutuskan hukum dengan pengetahuannya yang benar, itulah orang yang akan mendapatkan surga dari Allah sebagai hakim yang adil. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini memperingatkan pada kita. Kalau kita tahu yang benar itu mana, yang salah mana, katakan yang benar itu benar dan katakan yang salah itu salah. Dengan konsekuensi apapun, apalagi ketika kita itu sebagai seorang intelektual, kita harus punya integritas. Jangan pernah kita berbohong hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Apalagi ketika kita sudah disebut ulama, hati-hati. Ada pertanggungjawaban kita kepada Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Sehingga jangan karena atas nama sesuatu kita melanggar aturan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kiai itu kan sebutan. Tidak ada jaminan kalau yang disebut kiai itu akan selalu benar. Maka berhati-hatilah ketika kita disebut kiai, disebut ustadz, disebut apapun yang itu merupakan penyebutan yang bersifat menghormati. Justru disitulah kita harus tertantang untuk bisa berkata benar. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah, dan pertanggungjawaban kita itu tidak hanya pada manusia, tetapi yang berat adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar untuk menjadi yang terbaik dari peristiwa sejarah, dan marilah kita jangan pernah gagal untuk kedua kalinya setelah kita belajar dari banyak kegagalan yang terjadi pada orang yang kita ketahui dari peristiwa sejarah. Karena itulah kemudian kita harus menjadi orang bijak, berjalan di jalan yang benar selaras dengan tuntunan Allah, dan pada saatnya apapun risikonya harus kita tanggung, karena setiap pilihan pasti punya konsekuensi, termasuk ketika kita memilih untuk menjadi orang yang benar dan memperjuangkan kebenaran. Insya Allah, Allah akan selalu bersama kita ketika kita berjalan di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.